Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Putu dan juga Pak Yongki. Kalau kita bicara soal industri otomotif, tentu saja ketika angkanya anjlok drastis begitu, maka ini juga akan memberikan efek domino kepada banyak industri lainnya. Salah satunya adalah manufaktur. Pak Putu, seperti apa usaha pemerintah untuk mengejut industri ini, khususnya juga untuk sisi manufakturnya? Jadi kebijakan pemerintah Indonesia itu memang sudah mengarahkan pertama sekali bagaimana kita meningkatkan utilisasi industri yang ada. Jadi kita melakukan pengendalian atas import ya untuk kendaraan bermotor khususnya, dan mengarahkan untuk bisa menggunakan kendaraan-kendaraan bermotor dalam negeri untuk harga-harga tertentu. Ya memang banyak juga kendaraan yang masih belum, tadi kan ada angka impor, belum bisa diproduksi dalam negeri. Itu salah satu usaha ya. Nah, di samping itu untuk mendukung industri ini pemerintah sudah banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung industrinya untuk bertahan dan sekarang untuk recovery. Nah, kalau kemarin untuk bertahan banyak relaksasi tax, ada pajak ditanggung pemerintah dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di stimulus yang ketiga itu memang dialokasikan untuk menstimulasi kegiatan industri di industri komponen ya, jadi KM dan sejenisnya, sehingga di sana disediakan baik itu pembiayaan, jadi modal kerja ya, demikian juga utilisasi listrik itu ada keringanan abodemen. Terus tidak ada lagi pembatasan penggunaan minimal ini sampai bulan Desember. Jadi ini cukup membantu diharapkan bisa menggairahkan industri komponen kembali bangkit dan mendukung industri otomotif, sehingga industri otomotif tetap mempunyai daya saing yang cukup untuk baik memenuhi pasar dalam negeri maupun ekspor. Oke, kalau kita dengar tadi keterangan dari Pak Yongki adalah salah satu yang membuat penjualan ini agak meningkat adalah soal harga yang banyak sekali dilakukan para pelaku usaha ini memberikan discount-discounted khusus begitu. Kemudian juga persoalan leasing yang akhirnya udah di-clearkan ketika misalnya DP 40% kembali lagi kepada 20%. Tapi selain stimulus yang tadi disebutkan, adakah stimulus lain yang bisa membuat atau mendongkrak harga mobil sehingga harga kendaraan bermotor lah begitu, tidak hanya mobil tapi juga sepeda motor misalnya, sehingga bisa lebih murah begitu? Memang itu ada kayak tadi ada relaksasi pajak ya, pajak yang diterima oleh perusahaan industri produsen ya, yang ini akan membantu bagaimana industri otomotif bisa menurunkan harga dan tidak terlalu terbebani dengan penurunan tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Yongki. Pak Yongki, apakah stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup bisa untuk membantu menurunkan harga kendaraan misalnya? Kemudian apakah saat ini stimulus yang diberikan dan juga relaksasi ini cukup quick win untuk membantu para pengusaha? Jadi begini, sebetulnya kita sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memikirkan dan memberikan stimulus-stimulus yang ada pada saat ini. Baik itu dari segi perpajakan, PPh 21, PPh 25, dan seterusnya. Begitu juga tadi yang disebut Pak Putu mengenai listrik dan lain sebagainya. Tetapi ada yang kami ingin sampaikan di sini bahwa menurut informasi dari pihak perusahaan pembiayaan dan perbankan, itu adalah sekarang ini meningkatnya permintaan leasing atau kredit untuk mobil bekas. Nah, ini kan suatu pertanda bahwa daya beli masyarakat Indonesia ini sudah turun. Yang tadinya sanggup membeli mobil dengan harga ngomong kosong 200 juta,
Karena yang paling banyak dibeli orang di Indonesia ini hampir 50%, hampir 500 sampai 600 ribu unit per tahun. Itu adalah harga mobil yang kisaran 250 juta ke bawah. Ya. Memang dasarnya kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Nah, kalau itu saja mereka sekarang cari mobil bekas, berarti kan ini daya belinya sudah turun lagi gitu. Nah, untuk menjawab itu, tadi kita mengatakan bahwa coba kita pikirkan bertiga. Saya katakan bertiga itu siapa? Pengusaha, pabrikan tentunya, dealer, ya kan, pengusaha, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Karena jangan lupa di dalam harga jual mobil tersebut ada tiga faktor yang sangat dominan, faktor perpajakan. Yang pertama yang ditarik oleh pemerintah pusat adalah PPN dan PPNBM, pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Itu ditarik oleh pemerintah pusat. Lalu oleh pemerintah daerah itu ditarik lagi yang disebut bea balik nama, yang sekarang itu 12,5%. Dan PKB, pajak kendaraan bermotor yang 2,5%, tetapi bisa progresif. Kita nggak usah singgung lah yang progresif. Jadi maksud kami, kalau ini pemerintah bisa memikirkan bertiga, kembali saya katakan bertiga, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, bisa memberikan stimulus di sini, sehingga harga mobil tersebut bisa turun, maka mobil baru ini bisa juga nanti terjangkau dan dibeli oleh masyarakat. Stimulusnya dalam bentuk apa Pak Yongki? Pengurangan pajak lagi atau ada hal lain yang bisa dijadikan input? Pengurangan pajak. Pengurangan pajak, ya soal persentasenya berapa itu kan bisa dihitung dan bisa dibuat simulasinya dan seterusnya. Tetapi yang pasti daya beli masyarakat tadi saya katakan bahwa dia sudah turun. Nah, dengan turun itu kita harus menyambut itu, di situ. Ya, kita cobalah kita pikirkan tadi. Jadi saya katakan bahwa penurunan tarif itu bukan berarti menurunkan income. Kalau volumenya bertambah, kan ini jadi bagus. Penerimaan pemerintah juga bukan berarti turun. Yang pertama, yang kedua, ya kan, dengan itu maka semua akan bergulir kembali, baik itu pabrik-pabrik mobil dan yang lebih penting lagi adalah pabrik komponen. Pabrik komponen ini ada 800 di Indonesia yang mensuplai komponen-komponen tersebut ke pabrik mobil. Ya, kita sebut aja pabrik ban, pabrik kaca, pabrik knalpot, dan seterusnya, karpet, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini semua, kalau itu bisa bergulir, tadi di pabrik mobilnya, karena penjualannya tadi bergulir juga, maka pabrik komponen juga akan bergulir, dan bahkan memproduksi komponennya untuk disuplai. Jadi ini rantaiannya ini domino efeknya sangat banyak dan besar. Jadi kita lihat tadi, daya beli masyarakat kita yang turun. Nah, kita sambut dengan kita turunkan harga. Kita turunkan harga. Siapa yang kompeten di sini? Ya tentunya tiga tadi, pengusaha, pabrikan, dan pemerintah pusat, karena memang pemerintah pusat yang menarik pajak PPN dan PPNBM, lalu ada Pemda. Kan gitu. Ya kan, kami juga sudah memberitahukan ini, mengusulkan ini kepada Kementerian Perindustrian, Pak Putu dalam hal ini juga tahu, ya kan, betul bahwa ini satu hal yang harus digodok dulu lah, istilahnya digodok dulu oleh beberapa kementerian yang terkait dan seterusnya. Tetapi mungkin salah satunya adalah hal ini. Karena kita ini sekarang pada saat ini, kita ini untuk mengatakan bahwa kita ini di posisi nomor 5 di ASEAN. Jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain gitu dalam jumlah angka penjualan gitu. Ya kan, sampai dengan bulan Juli ini kita di nomor 5. Yang biasanya kita itu nomor 1. Dan sudah sekian tahun kita itu selalu nomor 1 di kawasan ASEAN. Nah, jadi ini yang kita harus kejar tadi supaya semuanya bisa bergulir kembali, angka penjualan naik. Nah, berarti barangkali pemerintah juga penerimaannya juga akan lebih banyak. Nah, ini kan yang kita inginkan semua supaya bisa berjalan kembali normal. Oke. Gitu kan? Baik, Pak Putu, saya ingin tanggapan Anda terkait dengan stimulus yang diinginkan oleh para pelaku usaha ini. Baik, tadi kan Bu Popi sudah menyampaikan ya, jadi bahwa industri otomotif ini baik backward linkage maupun forward linkage ya, jadi mendukung ekonomi itu sangat luar biasa signifikan ya. Nah, sehingga memang usulan-usulan yang tadi disampaikan untuk relaksasi pajak ya, baik itu pajak di pusat maupun pajak di daerah, ini diperlukan.
ya karena akan banyak sekali bergerak. Ya memang sekarang yang sudah tahap dalam bentuk peraturan itu tadi untuk modal kerja di industri komponennya, karena komponen ini sangat membutuhkan itu. Karena apa? Karena di komponen pun juga harus kompetitif karena ini harga kita kan disesuaikan. Gitu. Nah tadi pajak-pajak itu kan terkait dengan instansi lain, sehingga dan ini masih dalam proses ya untuk didiskusikan dan dirapat-rapatkan, terutama yang pajak-pajak di daerah yang bisa mendorong atau offset, mengimbangi turunnya daya beli. Oke. Karena itu yang dilakukan. Dengan Pak Putu, maaf saya potong, didiskusikannya dengan Pemda atau dengan kementerian lembaga atau bagaimana maksudnya Pak Putu, sampai di mana ini progresnya? Ya yang sekarang dilakukan itu terutama di Kementerian Dalam Negeri karena ini terkait dengan Oke. Ya itu sudah mulai menjadi wacana dan dibahas ya. Karena memang kita itu tadi menurun dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, karena negara-negara lain itu intens sekali untuk melakukan tadi pembebasan pajak, relaksasi sehingga banyak pembelian yang bisa dilakukan yang benar-benar mengimbangi penurunan pendapatan masyarakat. Oke. Daya beli masyarakat. Baik, ini PR karena domestic demand adalah satu hal yang tidak bisa dipungkiri karena kita juga berpacu dengan konsumsi dikarenakan perdagangan global kita juga tidak cukup membantu di masa pandemi ini. Semoga ini bisa ditingkatkan lagi, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Saya akan bertanya lagi kepada Pak Yongki seperti apa optimismenya ke depan dan apa input yang akan diberikan untuk meningkatkan daya beli. Pemirsa tetaplah bersama kami.